Waliteng Steve Hairudin melaporkan langsung dari Tangerang Selatan. Sejumlah pemerintah kelurahan di Kecamatan Ciputat Timur telah melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Musrembang dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah RKPD tahun 2026. Salah satunya kelurahan yang terpantau media ini adalah Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, pada Kamis tanggal 9 Januari tahun 2025 pagi. Musrenbang tersebut dipimpin oleh Camat Ciputat Timur Rastra Yudatama SSTP, dan dihadiri anggota DPRD Kota Tangerang Selatan, dari fraksi Golkar Muhammad Aziz S. A.G. M.A., anggota DPRD fraksi Demokrat Dr. Karlena S.E., MM Lurah Rempoa Hendra Pratama S.E., perwakilan dari Bapelitbangda Kasipem, Kecamatan Ciputat Timur Haji Ahmad Kurtbi, Babin Kamtipmas Ibda Setiawan, Babinsa Sertu Rahmat, Ketua RT, RW, LPM, PKK, Dekranasda, Karang Taruna, serta tokoh masyarakat. Tinggal maunya aja, terus tim eksekutornya siapa? Kan yang tahu Pemda. Ini aset Rempoa asetnya. Dari dulu, dari tahun berapa ya Allah, saya lahir di sini, jadi saya tahu persis itu. Kalau emang mau dikerjain udah selesai. Kita ngusulin begini, tanda tangan warga udah berapa kali. Ini Pak Dewan minta lagi. Saya bilang, eksekutornya siapa yang mau eksekutor? Masa kita rakyat mau duduk, mau demo? Mestinya dari atas yang turun. Ini tak Pemda, dia Pemda. Bangunan juga ada yang mangkrak tuh. Itu katanya Cina yang bangun. Itu tanah desa, dia terusin kagak, dia serahin ke desa kagak. Tuh. Sekarang lapangan, ini lapangan Rempoa. Sekarang anak Rempoa kalau main bola pada izin dulu ke dinas, yang olah dinas. Pasar Gintung. Dulu katanya buat aset Rempoa. Sekarang Rempoa dapat apa? Yang lola dinas. Makanya jangan disalahin harga Rempoa kalau udah bayar pajak lambat. Kita minta pajak, kita bayar pajak. Pak, saya nungguin pisang saya matang dulu, ntar saya baru bayar. Sampai ada yang begitu. Begitu dia mau bayar pajak, mau bang pisang dicolong orang, pajaknya nggak kebayar. Yang begitu mesti harus dipikirin sama dewan. Kita punya dewan 2, ada berapa periode. SMP saya update dari dia periode pertama. Oh, nggak punya SMP itu. Katanya peraturan yang pada bikin. Pemerintah sama DPR pada bikin peraturan. Masa nggak bisa? Aset tanah kita ada, itu udah fabrikator. Udah kita minta sama warga yang dulu di situ pada numpang, pada bikin pabrik, pada ngontrak, katanya pada ngontrak, ada yang ngontrakin, kita nggak tahu siapa. Sekarang udah bersih, dah tinggal sedikit. Udah akhirnya sekarang diakui oleh aset Pemda lagi. Gitu. Jadi saya rasanya udah sedih kalau bikin Rempoa. Makanya saya bilang kalau anak-anak ya yang anak muda-muda sekarang itu, jangan nanya kita dapat apa sih dari Rempoa. Kita tanya dulu diri kita, apa yang kita berikan buat Rempoa. Saya selalu bilang begitu. Maaf saya kadang-kadang ngomongnya ya begitulah. Saya ngerasain SD saya itu di pojokan di pasar itu dulu, bukan SD Rempoa, namanya SD Gintung. Ada Gintung 1, Gintung 2. Saya di Gintung 2 siang sekolahnya. Gedungnya 1 soalnya. Jadi ada Gintung 1 pagi, Gintung 2 sore. SMP-nya mana saya? Bayaran lama loh, 48. Agak ada SMP sampai sekarang. Kita udah mau apa istilahnya, udah bau tanah. Kagak punya SMP. Lurah Rempoa, Hendra Pratama SE dalam sambutannya, alhamdulillah hari ini banyak wajah-wajah baru ketua RT dan RW yang hadir mengikuti musrenbang di Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, dan pada intinya musrenbang yang dilaksanakan ini perlu saya sampaikan bahwa musrenbang tahun 2025 untuk pembangunan sekolah SMP negeri dan direncanakan untuk tahun 2026. Kelurahan Rempoa memiliki anggaran terkecil karena kita cuma memperoleh dana anggaran berkisar 2,5 miliar tahun ke depan. Bagaimana kita punya anggaran yang lebih besar lebih baik dengan mewajibkan mempercepat pembayaran PBB pajak penghasilan daerah, mungkin karena beberapa perolehan PBB-nya sangat kecil, tapi mungkin yang terkecil di Kecamatan Ciputat Timur justru dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan tujuan terbaik bahwa arahan dari pimpinan secara fisik pembangunan 60% dan 40% pemberdayaan termasuk dengan kesehatan, pendidikan, kata Hendra.
Rembang Kulon Rempoa kurang lebih sama lah, saya menyampaikan terkait 60% fisik, 40% non fisik. Cuma tadi saya menyampaikan juga ke teman-teman dari dinas perhubungan khususnya, ya saya sudah meminta warga untuk mengusulkan apabila nih ada masjid yang di pinggir jalan ataupun ada sekolah yang di pinggir jalan yang memang kiranya lalu lintasnya padat dan ramai dan juga banyak kendaraan yang rada kencang, saya mengusulkan untuk pengadaan atau mengusulkan speed bump. Speed bump itu atau trotoar yang memang bisa untuk memperlambat. Jadi tangguh. Jadi tidak depan masjid itu di pinggir jalan orang pada lalu lalang kencang, takutnya orang lagi nyebrang terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi salah satu usulan yang saya tambahkan untuk warga selain 3 hal, infrastruktur, lingkungan dan juga keamanan ketertiban, yaitu terkait juga dengan sarana prasarana seperti speed bump dan juga tanggul yang memang dikhususkan untuk diperuntukkan untuk misalnya di sekolah itu jalurnya ramai atau padat maupun tempat sarana ibadah yang ada di Rempoa. Dan terakhir Pak Camat tadi dikatakan masalah HT. Ya, HT itu memang kemarin saya diskusi dengan Ketua Pokdar Tangerang Selatan, Ketua Pokdar Ciputat Timur, Haji Mung lah. Bahwa memang beliau juga sempat ngobrol saya untuk dibantu pengadaan penyediaan HT untuk para RT RW, karena memang kaitannya dengan hubungan dengan keamanan ketertiban, yaitu dengan teman-teman Pokdar maupun KSK yang ada di Ciputat Timur. Pak Camat, di Ciputat Timur itu kan UMKM membludak nih. Ya. Untuk pembangunan SDM-nya gimana? Ya, UMKM kita ada pelatihan dan ada pelatihan lah tentunya. Sekarang pelatihan untuk UMKM juga kan kita sebagai kelurahan kecamatan usulannya tetap ada di dinas koperasi UKM untuk pelaksanaan kegiatan itu. Jadi kita sebenarnya juga masukkan juga untuk pemberdayaan itu, untuk sosialisasi ataupun pelatihan UMKM itu diusulkan dan dimasukkan juga, dan itu nanti melaksanakan dinas terkait. Siap. Prioritas Pak Camat ya? Iya, prioritas juga. Pak, ini kan di Musrembang ini kan kelanjutan dari untuk usulan untuk sekolah Pak di Rempoa. Itu buat lanjutnya seperti apa Pak? Ya, nanti kita sesuai dengan tadi Pak Dewan dari Fasilitas Pak Ajis, nanti kita akan coba buat. Pertama, Musrembang ini buat RKPD 2026. Dan ini masa wali kota, RPJMD wali kota yang baru terpilih. Mudah-mudahan tidak ada masalah, ada pelantikan nanti bulan Februari, wali kota Tangerang Selatan, Pak Benyamin dan Pilar. Nanti kita akan bersama-sama juga akan membentuk pansus RPJMD selama 5 tahun. Dan dari sekarang kita sudah menyusun rencana yang namanya melalui Musrembang tingkat kelurahan yang nanti akan dilanjutkan ke kecamatan sampai tingkat kota. Pertama, saya ingin menginformasikan usulan terkait pendidikan. Kita akan mendorong bahwa keberadaan bagaimanapun juga lembaga pendidikan tingkat SMP ini kita berharap 2026 ada pembangunan gedung SMP negeri di Kelurahan Rempoa yang kebetulan juga aset tanah itu masih banyak yang bisa digunakan, mengingat jumlah peserta didik tiap tahun bertambah, lulusan SD yang tidak tertampung. Kalau dengan adanya pembangunan SMP negeri di Kelurahan Rempoa, insya Allah kita bisa lulusan SD bisa tertampung di SMP negeri itu. Dan itu kita akan dorong bersama-sama dengan masyarakat, tokoh masyarakat, para ketua RW, ketua RT, dan juga lembaga Karang Taruna dan pemuda-pemuda semua kita akan dorong. Itu terkait pendidikan. Yang kedua, terkait kesehatan. Dulu zaman Bu Airin sebagai wali kota ada puskesmas rawat inap. Kita akan dorong kembali bahwa puskesmas Rempoa itu ada puskesmas ya, yang digunakan untuk rawat inap. Kenapa perlu ada rawat inap? Karena daya tampung RSUD yang ada di Tangsel, terutama di Pamulang, itu terbatas. Nah, bagaimana caranya supaya tidak membludak? Kita buat puskesmas itu ada rawat inap kembali, dan kita dorong karena di sebelah puskesmas yang ada di Rempoa ini masih ada tanah yang milik pemerintah. Kita akan dorong untuk melebarkan tersebut supaya yang sakit bisa melalui puskesmas dulu, nanti kalau memang yang parah bisa ditolong dari RSUD. Itu yang kedua. Terus yang ketiga,
terkait sarana ibadah. Saya pernah menjadi narasumber di FKUB. Saya mendorong bahwa nanti sertifikasi atau PTSL yang ada di Tangerang Selatan kita dorong bukan hanya tanah-tanah milik warga, tapi sarana ibadah. Artinya misalnya contoh, tanah masjid, tanah musola, kemudian tanah gereja, kemudian tanah-tanah pura, dan tempat-tempat lainnya pokoknya, itu kita dorong untuk disertifikasi supaya kejelasan tentang tempat-tempat ibadah tanahnya jelas bersertifikat, ya status tanah itu terkait sertifikasi sarana ibadah. Yang keempat, kita juga mendorong bahwa bantuan atau hibah untuk rumah ibadah kita akan dorong nanti dalam bentuk sound system. Kita akan dorong misalnya masjid, musola, dan juga sarana ibadah yang lain, gereja. Itu nanti bantuan pemerintah dalam bentuk sound system yang berkualitas, yang bisa dimakan, dan jangan dalam bentuk uang. Kita berikan mereka dalam bentuk barang. Jadi dipasang, mudah-mudahan awet, dan itu sound systemnya yang berkualitas. Nah, itu salah satu contoh hibah dalam bentuk barang. Kita akan dorong nanti 2026 supaya bantuan kepada sarana ibadah, rumah-rumah sarana ibadah itu dalam bentuk sound system. Itu saja dulu yang saya dorong, dan mungkin ada yang terkait usulan warga, jadi tentang pembangunan sekolah, itu kita juga akan minta nanti kepada seluruh tokoh masyarakat. Kita akan buat surat kepada wali kota, kepada ketua DPRD, agar pembangunan SMP negeri di Kelurahan Rempoa agar terlaksana di tahun APBD 2020. Termasuk TK negeri juga? Termasuk TK negeri juga? TK negeri kita lihat, tapi kebutuhannya yang paling penting ini adalah SMP negeri, karena daya tampung lulusan SD, kalau nggak salah saya waktu itu sempat mendapat informasi, lulusan SD Setangsel itu hampir 21.000. Overload gitu ya? Iya, artinya daya tampung SMP negerinya itu cuma berapa ribu. Nah ini kan harus kita siapkan. Nah, mereka rata-rata mereka memilihnya lebih banyak maunya negeri ke swasta. Itu kita juga dorong agar BOSDA, bantuan operasional daerah itu bukan hanya untuk sekolah negeri, tapi juga untuk sekolah swasta, agar siswa yang tidak diterima di sekolah negeri bisa ditampung di sekolah swasta dan mendapatkan bantuan operasional daerah. Pak Dewan, apa sih kendalanya? Tahun sebelumnya kan juga pernah diajukan untuk masalah SMP di Rempoa. Sebenarnya kendala utama apa sih? Pertama masalah tanah, Lahannya. ya lahan. Karena saya ingat waktu itu Bu Airin sudah menyampaikan, kami ya kan sebagai wali kota waktu itu tidak mau membelanja tanah. Karena apa? Masih banyak tanah-tanah milik pemerintah yang dikuasai oleh pihak ketiga. Nah, ini tugas kita bersama-sama agar mendorong aset-aset. Ini paling penting ini. Tolong garis bawahi, ya kan? Aset-aset dalam bentuk tanah yang ada di tiap-tiap kelurahan, khususnya Kelurahan Rempoa, ini masih banyak dikuasai oleh oknum-oknum, dan itu kita akan dorong. Saya juga sempat mengusulkan nanti kami dari Praksi Golkar agar mendorong pansus aset. Berarti secara langsung itu berperkara? Sangat. Itu nanti kalau itu kita pastikan. Kalau mereka tidak mau menyerahkan, ya kita akan proses hukum. Itu aja.